Menjelang siang ketika dia mendengar berita di TV tentang meninggalnya seorang pelukis besar bernama Basuki Abdullah, disitulah Nanda baru sadar bahwa orang yang aku habisi nyawanya tadi malam itu bukan orang sembarangan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan kembali lagi menyapa kalian dengan membawa sebuah kisah biografi tentang salah satu tokoh besar dari Indonesia, Wak. Kalian pasti udah gak asing kali sama lukisan Nyi Roro Kidul dan Pangeran Diponegoro ini kan? Nah, pernah nggak kalian bertanya-tanya, Wak, siapa sih sebenarnya pelukis di balik karya-karya tersebut? Pelukis itu adalah Basuki Abdullah, Wak. Seorang maestro besar yang tidak hanya terkenal di Indonesia, sejak zaman dulu namanya sudah kondang di kancah internasional berkat pameran-pameran lukisan yang pernah beliau buat. Lukisannya begitu dikagumi oleh banyak orang dan melalui lukisan jugalah dia menyampaikan pesan-pesan perjuangan dengan menggambarkan banyak wajah pahlawan Indonesia. Tapi sayangnya, Wak, bakat yang cemerlang di bidang melukis itu harus berakhir dengan cara yang sangat tragis, dimana pada saat itu beliau dihilangkan nyawanya tanpa sengaja oleh seorang perampok yang sedang menjarah rumahnya. Dan malam ini aku akan menceritakan kisah hidup seorang pelukis besar bernama Basuki Abdullah. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Basuki Abdullah ini lahir di desa Sriwedari, Surakarta atau Solo pada tanggal 27 Januari 1915. Ayahnya bernama Abdullah Suryo Subroto yang merupakan seorang ningrat Jawa sekaligus juga anak dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, salah satu tokoh pejuang nasional Indonesia yang mengilhami lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, sementara, Wak, ibunya bernama Raden Nganten Ngadisah. Dia merupakan keturunan ningrat juga dari Kasunan Solo yang sangat-sangat mahir membatik. Nah, jauh sebelum Basuki lahir, Wak, Abdullah Suryo Subroto ini atau ayahnya telah pergi ke Belanda nih untuk kuliah seni rupa. Sekembalinya ke Indonesia, dia pun memulai karirnya sebagai seorang pelukis. Dan ketika ayahnya Abdullah Suryo Subroto ini menikah dengan Raden Nganten Ngadisah yang juga punya bakat di bidang seni menggambar, ternyata keduanya mewariskan bakat tersebut ke anak mereka, yaitu tokoh yang sedang kita bahas malam ini, Basuki Abdullah. Sejak usia 4 tahun, Wak, Basuki Abdullah ini telah menunjukkan ketertarikannya di bidang lukis. Hingga akhirnya ketika dia berusia 10 tahun, Basuki berhasil menggambar wajah Mahatma Gandhi hanya dengan menggunakan pensil sama kertas aja, Wak. Ini nih gambarnya. Kebayang nggak kalian gambar sebagus ini dibuat sama anak usia 10 tahun? Bagus sekali kan, Wak. Kesenangannya di bidang menggambar juga kebawa nih sampai sekolah. Dimana pada saat itu dengan latar belakang keluarganya yang merupakan seorang bangsawan, Basuki Abdullah pun mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di HIS Katolik Solo. Pendidikan yang saat itu setara dengan SD. Tapi sayangnya selama di sekolah, Wak, prestasi Basuki ini nggak terlalu menonjol kali. Karena dia tidak suka dengan pelajaran berhitung, ilmu bumi, dan ilmu hayat. Mata pelajaran yang menarik menarik minatnya hanyalah sejarah dan juga seni rupa. Nah, karena Basuki ini hanya suka sejarah dan seni rupa, di pelajaran lainnya dia selalu nggak fokus ini dan malah menggambar pada saat pelajaran sedang berlangsung di kertas. Nanti kalau misalnya ada guru yang lihat dia kan sama kayak kita dulu, Basuki ini akan memasukkan kertas dan pensilnya ke dalam laci lalu berpura-pura sedang memperhatikan si bapak ibu guru ini. Dan pada saat itu juga pernah ada kejadian lucu, Wak, ketika Basuki ujian berhitungnya, bukannya mengerjakan soal-soal yang diujikan, Basuki kecil ini malah menggambar wajah gurunya di kertas ujian itu. Hal itu langsung buat gurunya marah lah. Tapi yang uniknya nih, Wak, ya, ternyata sang guru justru jadi kagum dengan hasil gambaran tersebut karena memang bagus gambarnya, bukan ecek-ecek. Alhasil apa, dia pun membawa gambar itu pulang ke rumahnya. Nah, meskipun nilai-nilai di sekolahnya nggak terlalu bagus, Wak, Basuki akhirnya lulus dari HIS pada tahun 1928. Dan di tahun yang sama, paman yang bernama Dr. Sulaiman Mangunhusodo yang pada saat itu mengangkat Basuki sebagai anaknya memutuskan untuk kembali menyekolahkan Basuki ke Mulo atau pendidikan setara SMP. Awalnya dia bersekolah di Mulo Katolik Solo, Wak, tapi karena pada tahun 1929 dia dipindahkan ke Jogja bersama pamannya yang memang ada tugas di sana, Basuki pun baru lulus Mulo pada tahun 1932. Sempat telat lah lulusnya. Nah, terus setahun setelah lulus, Basuki iseng-iseng ini mengikuti pameran lukisan yang ada di Bandung. Tanpa diduga-duga, Wak, ternyata lukisannya itu menarik perhatian banyak orang. Terus adalah ini seorang profesor namanya Wolf Skomaker, seorang ahli anatomi di Sekolah Teknik Bandung atau sekarang namanya ITB. Si profesor ini menyarankan
menyarankan Basuki untuk mengikuti pameran yang lebih besar lagi di Pekan Raya Bandung. Di pameran tersebutlah Basuki memajang lukisannya yang dia beri judul Gatot Kaca dan Antasena yang sedang memperebutkan Dewi Samabadra. Salah, Dewi Sembadra, maaf Wak. Dan sama seperti di pameran sebelumnya, lukisan tersebut juga sukses besar Wak. Tapi meskipun Basuki senang karena lukisannya ini berhasil memukau banyak sekali orang, hal itu ternyata juga membuatnya sedikit gundah nih. Basuki Abdullah jadi bingung Wak dalam menentukan masa depannya. Dia sadar kali nilai akademiknya itu sangat-sangat kurang karena dia memang lebih suka melukis dibanding pelajaran yang lain kan. Tapi di sisi lain Wak, dia ini juga ragu apakah saya ini betul-betul bisa menjadi seorang pelukis profesional atau enggak. Nah, di tengah kebingungannya itu Basuki pun memilih untuk menenangkan diri di pantai Parangtritis Jogja. Di sana Wak, dia berdoa supaya Tuhan memberikan petunjuk untuknya. Dan pada saat itu dari kejauhan Wak, samar-samar Basuki Abdullah mendengar ada suara yang berkata, "Pulanglah, ada sesuatu yang sudah menunggumu di rumah. Pulang." Dengar suara itu Wak. Nah, Basuki yang kaget dengan suara tersebut pun akhirnya langsung tuh buru-buru balik ke rumah kan. Dan seolah menjawab doa-doa Basuki tadi, ternyata di rumahnya telah datang sepucuk surat yang mengatakan bahwa Basuki mendapatkan beasiswa untuk kuliah seni lukis di mana? Di Belanda. Beasiswa tersebut dia peroleh dengan bantuan dari seorang pastor yang bernama Pastor Koch SJ. Udahlah tuh singkat cerita, pada tahun 1933 ini Basuki pun berangkatlah ke Belanda untuk menempuh pendidikan di Akademi Seni Rupa di kota Den Haag. Di sanalah dia menorehkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang Wak. Dan pada tahun 1935 dia pun berhasil menyelesaikan kuliahnya hanya dalam waktu 2 tahun lebih 2 bulan saja. Dan atas prestasinya itu Basuki Abdullah pun lulus dengan menyandang gelar sebagai Royal Academy. Dan meski dia sudah menamatkan pendidikan formalnya Wak, Basuki tetap mengikuti pendidikan non formal nih di Academy of Fine Arts yang berlokasi di Roma dan juga di Paris. Pokoknya kalau udah belajar seni lukis nih Basuki Abdullah betul-betul semangat kali Wak jadi ya. Nah, setelah menekuni bakat melukisnya dengan serius, Basuki pun memulai karirnya sebagai seorang pelukis profesional. Sejak saat itu prestasi demi prestasi pun seolah nggak pernah habis dia peroleh Wak. Penasaran kalian sama apa aja prestasi yang diraih oleh seorang Basuki Abdullah? Masuk. Nah, jadi Wak, pada tahun 1937 Basuki Abdullah menikah lah ini dengan seorang gadis Belanda bernama Josephine di sebuah gereja Katolik yang ada di Den Haag, Belanda. Setelah menikah, Basuki pun memboyong istrinya balik ke Indonesia. Dan pada bulan Januari 1938 Josephine pun melahirkan anak pertama mereka yang mereka kasih nama Saraswati. Nah, nggak lama setelah anak pertama mereka ini lahir Wak, pada tahun 1939 Basuki pun memulai perjalanannya berkeliling Indonesia dengan membawa hasil lukisannya. Pada saat itu Basuki merasa bahwa karya-karya lukisannya ini udah terlalu lama dinikmati oleh bangsa asing ya kan. Dan dia ingin karyanya ini juga bisa dinikmati oleh bangsanya sendiri. Dan untuk mewujudkan keinginannya itu, pada tahun 1939 ini Basuki pun mengadakan pameran di Jakarta dan juga di Bandung. Lalu pada tahun 1941 dia pun membuat pameran lukisan di Solo, di Surabaya, di Semarang dan juga di Yogyakarta. Lanjut lagi Wak, pada tahun 1942 Basuki kembali mengadakan pameran lagi di Jakarta. Terus setahun kemudian pada tahun 1943 Basuki Abdullah tergabung dalam organisasi Putera, Pusat Tenaga Rakyat, di mana dia diminta untuk mengajar seni lukis di organisasi tersebut. Pada masa itu Wak, bisa dibilang karir Basuki Abdullah di Indonesia ini mulai melejit gitu loh. Nah, tapi sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan kondisi rumah tangganya beliau Wak, di mana hubungannya dengan Josephine, istrinya itu udah mulai retak. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai di tahun 1943. Dan sejak bercerai dengan Basuki, Josephine pun balik kampung dia ke Belanda dengan membawa anak mereka yang bernama Saraswati tadi. Dan di saat yang bersamaan Wak, entah kenapa Basuki ini juga akhirnya memilih untuk kembali menetap ke Belanda lagi, pindah lagi ke Belanda. Dan selama tinggal di Belanda ini Basuki tetap terus melukis dan juga mengadakan pameran di berbagai kota. Mulai dari pameran di Merak, Museum Nederland, di Bristol, Inggris, di Amersfoort, dan masih banyak pameran lainnya di kota-kota besar di situ Wak. Banyak kali memang. Dan selain pameran Wak, Basuki ini juga aktif mengikuti berbagai kompetisi melukis. Salah satunya adalah apa? Sayembara melukis Ratu Belanda yang pada saat itu bernama Ratu Juliana. Nah, sayembara tersebut diadakan pada tanggal 6 September tahun 1948 di Amsterdam, pastinya bertepatan dengan penobatan sang ratu ini. Kurang lebih ada 87 pelukis Wak dari seluruh Eropa yang ikut serta dalam sayembara ini, termasuk Basuki Abdullah. Dan ketika pihak kerajaan mengumumkan hasil sayembaranya, bisa kalian tebak nama siapa yang keluar sebagai pemenang? Iya Wak, pemenangnya tidak lain tidak bukan adalah pelukis asal Indonesia, Basuki Abdullah Wak. Menang.
Dan saat ini lukisan tersebut dipajang di Istana Soetjik yang ada di Belanda. Mantap kali kan. Nah, sejak memenangkan sayembara itu, lawak nama Basuki Abdullah pun semakin kondang lagi. Keahliannya dalam melukis potret seseorang tentu udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang juga pernah dilukis sama Basuki Abdullah. Beberapa di antaranya adalah Bung Hatta, Muhammad Rum, Sultan Hamid II, yang pada saat itu lagi datang ke Den Haag Belanda untuk mengikuti konferensi meja bundar tahun 49, dilukis juga sama Basuki. Dan selain itu Basuki juga pernah melukis potret Pangeran Diponegoro, Presiden Soekarno, Dr. Wahidin Sudirohusodo, which is kakeknya sendiri, dan masih banyak lagi, wah. Nah, kegemarannya melukis tokoh-tokoh nasional ini merupakan contoh dari betapa cintanya Basuki terhadap Indonesia. Dan meskipun dia telah lama tinggal di Belanda, kerinduannya pada Indonesia pun membawa Basuki balik lagi nih, wah, ke tanah air dengan mengajak istri barunya yang bernama Maria Michelle atau yang lebih sering dipanggil Maya. Dimana Maya ini dinikahkan pada tahun 1944. Tapi ya itu juga lawak, sayangnya setelah lebih dari 15 tahun membina rumah tangga, pernikahan mereka pun berakhir kandas juga. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi setelah Basuki Abdullah sempat tinggal sebentar di Jakarta, kan balik kampung lagi tuh dia kan. Tidak lama kemudian dia pun memutuskan untuk pindah dan menetap di Singapura. Nah, ketika tinggal di Singapura ini, Wak, pada bulan Februari tahun 1958, Basuki pun menggelar pameran tunggal di Victoria Memorial Hall. Pameran itu sukses besar, Wak. Banyak kali pejabat negara dan juga orang-orang kaya yang datang berkunjung ke sana. Nah, salah satunya adalah keluarga kerajaan Thailand. Karena terpikat dengan hasil lukisannya Basuki, keluarga kerajaan Thailand ini pun mengundang Basuki untuk datang ke negaranya, untuk datang ke Thailand supaya bisa melukis keluarga mereka. Setujulah Basuki Abdullah kan? Singkat cerita, pada tahun 1960 Basuki pun akhirnya berangkatlah ini kan ke Thailand. Di sana dia disambut dengan baik oleh Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit. Dan gak lama setelah itu pihak kerajaan pun meminta Basuki untuk melukis mereka. Tapi nih, Wak, ya, sebelum Basuki memenuhi permintaan tersebut, dia terlebih dahulu mengajukan sebuah syarat. Di situ Pak Basuki bilang, boleh, saya akan melukis raja dan ratu. Tapi sebelum itu saya akan mengadakan pameran tunggal di Bangkok, di negara ini terlebih dahulu. Dengan pameran itu, biarkan warga Thailand tahu bagaimana kualitas pelukis yang akan menggambar wajah keluarga kerajaan. Ya, dengan hal itu raja dan ratu pun langsung setuju, Wak, sama idenya Basuki Abdullah. Lalu mereka pun langsung membuat sebuah pameran tunggal di Gymnasium of the National Stadium yang ada di sana. Dan di sana pun Basuki memamerkan puluhan lukisannya yang dia buat selama tinggal di Indonesia dan juga di Singapura. Dan tentunya banyak sekali orang yang memuji lukisan Basuki di pameran itu, Wak. Dan karena pameran itu sukses besar, maka raja dan ratu Thailand pun jadi merasa puas juga. Karena yang akan melukis mereka ini bukan orang sembarangan lah gitu istilahnya, Wak. Dan setelah pameran tersebut selesai, Basuki pun secara resmi langsung diangkat menjadi pelukis di istana kerajaan Thailand. Dan selain menjadi pelukis di sana, Wak, keberadaannya di Thailand juga ternyata membawa Basuki Abdullah bertemu kembali dengan cintanya. Dimana di tahun yang sama dengan kepindahan Basuki ke Thailand pada tahun 1960, dia menikah dengan seorang gadis Thailand bernama Somwang Noi. Ya, tapi pernikahan itu juga nggak bertahan lama, Wak, sayangnya. Pada tahun 1962 mereka memutuskan untuk bercerai. Terus setahun kemudian nih, Wak, ya, pada tanggal 25 Oktober 1963, Basuki kembali menikah untuk keempat kalinya dengan seorang wanita asal Thailand juga yang bernama Nataya Narirat. Pada saat itu Basuki sudah berusia 47 tahun, sedangkan Nataya tadi masih belum genap 18 tahun. Tapi, Wak, meskipun usia mereka terpaut cukup jauh nih, Nataya lah yang kemudian menjadi istri Basuki hingga akhir hayatnya. Dan dari pernikahannya itu pada tahun 1972 mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sisilia Sidawati. Dan setelah kurang lebih 13 tahun tinggal di Thailand, tepatnya pada tahun 1974, Basuki pun akhirnya memutuskan untuk memboyong keluarga barunya ini untuk pindah ke Indonesia lagi, ke negara yang memang merupakan tempat kelahirannya Basuki. Nah, di awal kepulangannya ke Indonesia, Wak, mereka sempat beberapa kali pindah tempat tinggal nih, hingga akhirnya Basuki dan keluarganya pun menetap di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Keuangan Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya. Nah, setelah resmi menetap di Indonesia, Basuki Abdullah pun kembali lagi melanjutkan perjalanan karirnya sebagai seorang pelukis. Dan salah satu karyanya yang sangat fenomenal pada saat itu adalah lukisan apa, Wak? Lukisan Nyi Roro Kidul. Sebetulnya ada banyak juga sih lukisan karya Basuki Abdullah yang juga punya kisah menarik di baliknya, Wak. Tapi nggak cukup kalau aku ceritain semuanya di sini. Salah satu aja lah aku ambil ya, lukisan Nyi Roro Kidul. Kalian bolehlah browsing sendiri. Nah, jadi, Wak, ceritanya pada suatu hari ketika beliau ini sedang menginap di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu, Basuki Abdullah mengaku mengalami
mengalami sebuah pengalaman mistis di mana dia bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Pada saat itu Basuki ini nggak melihat langsung bagaimana sosok Nyi Roro Kidul ya, tapi dia hanya bisa mendengar suaranya aja. Nah, hanya dengan mendengar suaranya, Basuki ini langsung memiliki keinginan kuat untuk apa? Untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul. Nah, karena Basuki ini nggak punya referensi tentang bagaimana wajah sang Nyai Roro Kidul ini, akhirnya dia pun mengajak beberapa perempuan cantik untuk menjadi model lukisannya. Awalnya semua baik-baik aja, tapi nih ya, nggak lama setelah lukisan itu terjadi, sesuatu yang sangat janggal pun tiba-tiba menimpa perempuan cantik yang menjadi model lukisnya untuk Nyi Roro Kidul. Entahlah ya ini kebetulan apa enggak, tapi yang jelas pada saat itu si perempuan yang ditunjuk menjadi modelnya Nyi Roro Kidul ini tiba-tiba terkena kanker, dan akhirnya meninggal dunia. Dan hal ini nggak cuma terjadi sekali loh, selalu terjadi berulang kali. Pokoknya setiap kali ada perempuan yang jadi modelnya dalam melukis sosoknya ini ya, pasti kena musibah gitu. Dan karena takut menelan korban lagi, akhirnya Basuki pun berhenti menggunakan model dan mulai melukis Nyai Roro Kidul hanya dengan mengandalkan imajinasinya saja. Dan inilah jadilah lukisan Nyai Roro Kidul yang selama ini kita lihat. Itu karya Basuki Abdullah, Nah, selain terkenal karena karya-karya yang fenomenal, cerita tentang Basuki Abdullah yang juga sangat menarik perhatian publik adalah kisah kematiannya. Basuki Abdullah meninggal dengan cara yang sangat tragis di rumahnya yang sendiri yang beralamat di mana tadi? Di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Tragedi mengenaskan itu bermula pada suatu pagi di tanggal 5 November tahun 1993, di mana pada saat itu sekitar jam 5.30 subuh pagi, salah satu ART-nya Basuki yang bernama Jumiati sedang menyiapkan kopi untuk Basuki. Kebiasaan paginya memang kayak gitu, Setelah kopinya siap, seperti biasa Jumiati pun mengantarkan kopi tersebut ke kamar Basuki yang memang berada di lantai 1. Nah, ketika Jumiati mengetuk-ngetuk pintu kamar Basuki, dia tidak mendengar nih ada suara sahutan dari dalam kamar. Jumiati mikir, oh mungkin bapak masih tidur. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membuka pintu kamar Basuki untuk menaruh secangkir kopi yang lagi dia buat tadi. Dan ketika pintu tersebut dibuka, bukannya melihat Basuki yang sedang tertidur pulas, Jumiati malah menyaksikan sebuah pemandangan mengenaskan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana tepat disitulah Jumiati melihat Basuki Abdullah sang majikan sudah dalam kondisi tertelungkup di lantai, tidak bergerak dan dikelilingi oleh banyak ceceran darah. Disitulah Jumiati sadar bahwa sesuatu yang buruk sudah menimpa majikannya. Refleks Jumiati langsung menjerit, "Astagfirullahaladzim, tolong lihat bapak ini kenapa, tolong bapak pingsan," katanya. Jeritan Jumiati di pagi itu pun langsung membangunkan seisi rumah kan, Tanpa menunggu waktu yang lama, semua orang yang tinggal di rumah itu segera berkerumun di depan kamarnya Basuki. Ada 2 orang ART-nya, ada satpam, ada tukang kebun, ada supirnya, dan tentunya 2 orang terdekat Basuki yaitu istri dan juga anaknya. Nah, pas istrinya melihat Basuki sudah terkapar dengan bersimbah darah itu, langsung histeris, dia langsung pingsan seketika. Dan FYI pada saat itu istrinya Nataya ini sama sekali nggak mengetahui apa yang terjadi sama Basuki Abdullah karena mereka tidur di kamar yang berbeda. Basuki di lantai 1 sedangkan Nataya di lantai 2. Mereka pisah kamar memang, tapi mereka pisah kamarnya bukan karena berantem, Hal ini dilakukan sama mereka karena Basuki ini sering ngigau waktu tidur. Dia khawatir jika tidur sekamar dengan istrinya nanti malah Natayanya nggak bisa istirahat. Jadi makanya pisah kamar. Kalian jangan salah sangka dulu ya, hubungan Basuki sama istri yang terakhir ini baik-baik aja kok, Nah, lanjut lagi, Jadi nggak lama setelah Basuki ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri, Basuki Abdullah pun segera langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi sayangnya itulah semua sudah terlambat, Sesampainya di rumah sakit, tim medis menyatakan bahwa Basuki Abdullah telah meninggal dunia di usia 78 tahun. Kabar meninggalnya Basuki Abdullah ini, dengan cepat langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung dikerahkan untuk menyelidiki kematian sang maestro. Pas polisi mengecek kondisi kamar Basuki, lokasi di mana Basuki ditemukan meninggal, mereka menemukan bahwa pintu lemari dan juga laci-laci sudah dalam kondisi terbuka. Uang tunai dan juga puluhan koleksi jam mewahnya Basuki yang semula tersimpan di dalamnya juga sudah menghilang. Dan di TKP itu juga ada sebuah senapan yang patah jadi 2, Nah, polisi menduga Basuki Abdullah dihabisi nyawanya menggunakan senapan itulah. Dan disitulah polisi yakin kalau kejadian tragis ini merupakan aksi perampokan yang berujung pada pembunuhan. Tapi meskipun polisi yakin kalau kejadian ini adalah perampokan, mereka juga sempat bingung nih, kira-kira siapa pelaku di balik ini semua? Rumah kediaman Basuki ini kan memiliki penjagaan yang cukup ketat kan, Bahkan dia juga memiliki 2 anjing penjaga
dijaga. Selain itu rumah ini pun dalam kondisi ramai. Kok bisa nggak ada satupun dari mereka yang mendengar keributan ini? Nah, hal-hal janggal itulah Wak yang membuat spekulasi tentang kematiannya Basuki Abdullah mulai bermunculan. Salah satunya adalah dugaan bahwa kejadian tragis ini melibatkan peran orang dalam. Dan untuk menjawab kecurigaan tersebut, polisi pun segera langsung melakukan penyelidikan besar-besaran nih. Hingga akhirnya tidak lama kemudian di daerah Kalijodo, Jakarta Barat ada nih Wak, seorang pemuda lagi mabuk, meracaulah dia tentang kematian Basuki. Polisi pun langsung interogasi preman mabuk ini kan. Ternyata dia mengetahui cerita tentang orang-orang terduga pelaku, Wak. Dan dari informasi itulah polisi akhirnya berhasil mengantongi nama-nama pelaku itu. Mereka siapa? Wahyudi, Nanda, Abdul Mukti, dan juga Sembiring. Dan kalian tahu bagian yang paling gregetnya apa? Nama-nama tersebut akhirnya menjawab kecurigaan polisi tentang keterlibatan orang dalam, Wak. Dimana ternyata salah satu pelakunya yang namanya Wahyudi ini ya, tidak lain tidak bukan adalah tukang kebunnya Basuki Abdullah. Tuh Glenn, yang pura-pura kaget, bapak meninggal, itu dia pelakunya. Nah, jadi kronologinya nih Wak ya, ceritanya nih sehari sebelum kejadian naas itu terjadi, tepatnya pada tanggal 4 November tahun 1983 ini, 1993 ini, Wahyudi si tukang kebun lagi kumpul nih sama kawan-kawannya di sebuah rumah kosong yang memang beralamat di Jalan Langsat 1 nomor 28. Nah, rumah itu dijaga oleh Abdul Mukti temannya. Dan Wahyudi datanglah ke sana dengan mengajak si Nanda sama Sembiring. Jadi total di rumah itu ada 4 orang ya. Awalnya mereka saling ngobrol seperti biasa aja Wak, sampai akhirnya Wahyudi ini curhatlah dia tentang masalah yang lagi dihadapi. Ternyata pada saat itu Wahyudi ini lagi butuh uang karena adik kandungnya yang baru saja bekerja sebagai supir tiba-tiba dipecat karena dia menghilangkan STNK, sama juga sempat menabrak mobil lah. Jadi rusak mobil nih. Nah, karena kejadian itu mantan majikan adiknya mendesak Wahyudi si abang untuk bertanggung jawab dengan ganti rugi sebesar 1,9 juta rupiah. Nah, pas dengar cerita tentang si Wahyudi yang lagi butuh uang, Wak, teman-temannya bukannya malah ngebantu, dia malah ngasih sebuah ide yang ngaco. Dimana pada saat itu salah satu di antara mereka bilang, aku pun lagi butuh uang nih Wak, apa kita ngerampok rumah orang kaya aja ya, katanya. Nah, mendengar saran kayak gitu Wahyudi kaget tuh, jangan ngaco kau, mau rampok orang kaya siapa kita? Udahlah, cuma ini cara instan untuk dapat uang, mau dapat uang dari mana lagi? Nah, sekarang harusnya kita pikir-pikir dulu nih, siapa kira-kira orang kaya yang bisa kita rampok? Mikirlah juga si Wahyudi ini kan, siapa ya? Nah, nggak lama kemudian Wak, Wahyudi pun langsunglah teringat satu orang kaya yang sangat dia kenal. Dia pun bilanglah ke kawan-kawannya, aku tahu Wak, gimana kalau kita ngerampok majikan aku aja. Dia udah tua tapi kaya kali memang. Pasti dia banyak uang sama barang berharga tuh di rumah ya. Ya bagus tuh Wak, majikanku aja ya, kata kawan-kawan yang bertiga nih. Dah lah tuh. Singkat cerita mereka berempat pun sepakat untuk merampok majikannya Wahyudi. Wahyudi sebagai orang yang sering sekali keluar masuk ke rumah majikannya itu, tuh ya sangat apal kali sama segala bentuk seluk-beluk rumah itu kan Wak. Dia pun segera memberikan informasi rinci mengenai denah rumah, gimana cara yang aman untuk masuk ke sana, kebiasaan-kebiasaan majikannya, barang-barang yang bisa dirampok, dan jumlah uang tunai yang biasanya disimpan sama majikannya di rumah. Dan setelah semua persiapan yang dianggap matang oleh mereka pun sepakat bahwa orang yang akan mengeksekusi rencana perampokan tersebut adalah Nanda. Gak semuanya Wak, bahkan gak si Wahyudi ini, Nanda yang ditunjuk sama mereka. Kenapa? Nanda ini dipilih karena di antara mereka berempat, Nanda lah yang paling berpengalaman dalam rampok rumah orang khususnya, karena sebelumnya Nanda ini udah beberapa kali ngerampok rumah memang Wak. Dan Nanda, aku yang jalan ya Nanda, oke, tapi pembagiannya besar aku ya, nggak apa-apa. Nah, dah tuh hari eksekusi pun tiba Wak, yaitulah tanggal 5 November 1993. Ketika hari masih gelap, diam-diam Nanda menerobos masuk melalui lubang angin yang berada di dekat dapur yang memang sudah ditunjuk sama Wahyudi. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Nanda pun mulai memperhatikan kan kondisi sekitar. Suasana di rumah itu udah sangat sepi Wak, karena semua orang udah tertidur. Terus nggak lama kemudian Nanda pun naiklah ke lantai 2 untuk memastikan kamar Nataya, istrinya Basuki. Dan kebetulan waktu dicek, kamarnya Nataya ini dalam kondisi terkunci. Hal itu menunjukkan bahwa Nataya sudah tertidur pulas. Dan setelah situasi dianggapnya sudah cukup aman, Nanda pun bergegas turun ke lantai 1 untuk menjarah beberapa barang berharga seperti kamera, Walkman, dan juga samurai yang sebelumnya terpajang di dinding. Nanda pun langsung membawa barang-barang itu ke teras atas supaya nantinya lebih mudah dibawa kabur. Karena pada saat itu Nanda juga berencana akan kabur dari lantai 2 Wak. Terus udah ditaruh barangnya di atas, Nanda turun lagi nih ke lantai 1 untuk menuju ke kamar sang tuan rumah. Nah, di sini nih Wak, ada satu plot twist di sini.
Kalian tahu apa? Sampai pada hari perampokan ini terjadi, sampai pada hari eksekusi ini terjadi, si Nanda ini dan beberapa teman Wahyudi nggak ada yang tahu siapa sebenarnya orang kaya yang sedang mau dia rampok ini. Nanda ini nggak tahu kalau korbannya adalah seorang pelukis kondang bernama Basuki Abdullah, nggak tahu dia, Wak. Nah, Wahyudi sebagai orang yang memberi ide untuk merampok Basuki ini ternyata juga nggak ada cerita sama Nanda sama kawan-kawannya kalau majikan kaya yang dia maksudnya adalah orang yang sangat terkenal di Indonesia. Lo nggak ada. Ya jadi Nanda taunya orang yang sedang dirampok ini cuma orang kaya biasa aja. Nah, karena Nanda nggak tahu menahu tentang siapa sebenarnya orang yang sedang dia rampok itu, udahlah Nanda pun berjalan masuk ke dalam kamar Basuki dengan santai lah kan, Wak, seolah-olah dia nggak punya beban apa-apa gitu loh, nggak ada takut sama sekali. Informasi yang Nanda tahu dari Wahyudi adalah di kamar tersebut lah si pemilik rumah menyimpan banyak uang tunai dan juga koleksi jam tangan mahal. Lalu perlahan-lahan Nanda mengendap lah itu masuk ke dalam kamar dan mulai membuka lemari Basuki Abdullah. Pada saat itu Basuki Abdullah sudah tertidur lelap nih, Wak. Tapi ketika dia lagi asik mencari keberadaan uang tunai dan juga koleksi jam tangan mahalnya Basuki, Nanda tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menginjak punggungnya. Nah, pas Nanda tengok ke belakang, Wak, disitulah betapa terkejutnya dia ketika mendapati bahwa sang pemilik rumah ini sudah terbangun dan melihat aksi perampokannya itu. Nah, Basuki yang sadar kalau rumahnya sedang dirampok langsung berteriak lah, maling, 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 ada maling, kata Pak Basuki kan. Otomatis teriakan Pak Basuki ini pun langsung buat Nanda jadi panik. Tanpa pikir panjang, disitulah, Wak, Nanda langsung ngambil senapan yang memang tersimpan di dalam kamar itu dan segera memukulnya ke tubuh Basuki. Pukulnya berkali-kali. Nah, pukulan tersebutlah yang membuat akhirnya tubuh Basuki Abdullah tersungkur. Tapi waktu itu Pak Basuki masih sadar, Wak, dia masih bisa berteriak tuh minta tolong. Nah, menyadari kalau korbannya masih sadar, Nanda pun kembali memukul Pak Basuki dengan sangat brutal menggunakan senapan itu. Dan setelah dipukul berkali-kali itu, Wak, Basuki Abdullah pun akhirnya tidak sadarkan diri. Nah, setelah Basuki sudah tidak sadarkan diri, disitulah si Nanda ini langsung terburu-buru mengambil uang tunai sebesar Rp200.000 dan 43 jam tangan yang ada di sana. Setelah mendapatkan hasil curiannya, Nanda pun langsung kabur lah itu lewat lantai 2 dan buru-buru memesan taksi untuk kembali ke rumah kosong di mana teman-temannya sudah menunggu dia di situ. Awalnya Nanda merasa bahwa aksinya itu berjalan mulus sekali, Wak. Dia mendapatkan banyak kali harta curian kan, yang kemudian dia bagi-bagikan juga ke teman-temannya. Tapi nih, Wak, ya, menjelang siang, masih di hari yang sama, menjelang siang ketika dia mendengar berita di TV tentang meninggalnya seorang pelukis besar bernama Basuki Abdullah, disitulah Nanda baru sadar bahwa orang yang aku habisi nyawanya tadi malam itu bukan orang sembarangan. Dari situlah dia langsung ketakutan dan akhirnya memilih kabur ke rumah pacarnya yang ada di Sukabumi. Tapi nggak lama kemudian untungnya polisi segera langsung berhasil menangkapnya di tanggal 10 November tahun 1993, Wak. Dan singkat cerita, keempat pelaku ini pun akhirnya diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di sanalah mereka terbukti bersalah dan harus bertanggung jawab atas tindakannya ini. Dan atas perbuatannya tersebut Nanda pun dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Sedangkan Wahyudi, Abdul Mukti, dan Sembiring dijatuhi hukuman di bawahnya 12 tahun. Nah, kejadian tragis yang menyebabkan Basuki Abdullah tewas ini menyisakan duka yang sangat-sangat mendalam, bukan hanya di hati keluarganya saja, melainkan juga di hati seluruh orang yang mengagumi karya-karya Basuki Abdullah. Ketika sang maestro ini dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di Melati, Sleman, Yogyakarta, ada banyak sekali orang-orang yang turut hadir mengantarkan kepergiannya, Wak. Termasuk anak pertama Pak Basuki yang namanya Saraswati, masih ingat kalian kan? Sama istri keduanya yang bernama Maya Michelle. Dan meski kini pelukis besar itu sudah tiada, pelajaran-pelajaran berharga yang dia tinggalkan melalui karya-karya lukisannya akan tetap abadi dan akan selalu dikenang sampai kapanpun. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah perjalanan hidup seorang maestro bernama Basuki Abdullah. Dan setelah kematiannya, rumah kediamannya Basuki diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan museum yang dinamakan Museum Basuki Abdullah. Dan hal ini juga sesuai dengan isi wasiat yang pernah dibuat oleh Basuki pada tahun 1993. Dan sekarang kalau misalnya kalian berkunjung ke Museum Basuki Abdullah ini, Wak, kalian akan melihat lukisan-lukisan dan juga barang-barang pribadi milik Basuki Abdullah semasa hidupnya. Dan juga museum itu juga menampilkan kamar milik Basuki Abdullah yang menjadi tempat di mana perampokan tragis itu terjadi. Kapan-kapan insya Allah bisa berkunjung ke sana lah ya. Jujur aku tuh betul-betul sangat kagum kali gitu loh, Wak, dengan peran Basuki Abdullah yang suka menggambar wajah-wajah pahlawan. Pada zaman dulu kan teknologi kamera nggak semaju sekarang kan, Wak. Cara untuk mengabadikan sesuatu ya dengan melukisnya. Dan berkat lukisan-lukisan Basuki itulah kita jadi bisa mengetahui gimana nih wajah pahlawan terdahulu kan. Emang betul ya, Wak, di masa perjuangan dulu tuh semua orang berjuang dengan caranya masing-masing. Termasuk Basuki Abdullah ini yang juga berjuang melalui lukisan
lukisannya. Kalau menurut kalian gimana soal kisah ini, Wak? Ada informasi tambahan soal kisah ini yang tidak aku sebutkan, boleh kalian tulis di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.